Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Baiklah, kita masuk di pertemuan ketiga, masih di bab pola bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pola bilangan. Jadi di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan konsep pola bilangan. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pola bilangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang kedua, siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola yang terbentuk dari bilangan ganjil. Jadi ada sebuah pola yang terbentuk dari bilangan ganjil. Perhatikan pola yang ini. Dia memiliki 1 kan? Ya, 1. Kemudian di sini dia 3, 1 2 3. Kemudian yang selanjutnya dia 5, kemudian selanjutnya 7. 1 ini dia disebut sebagai pola pertama. 3 disebut sebagai pola kedua. 5 disebut pola ketiga, 7 disebut pola keempat. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan bentuk polanya, bentuk bilangannya 1, 3, 5, 7, itu kan semuanya bilangan ganjil yang berurutan. Maka pasti habis 7 adalah 9, habis 9 adalah 11, habis 11 adalah 13, dan seterusnya. Jadi pola bilangan ganjil itu adalah pola yang terbentuk dari bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, bagaimana kalau ditanya misalkan pola ke 100 atau pola ke 1000 atau juga pola ke 50.000? Nah, susah ya kalau kita mau mencari satu persatu dari yang paling kecil sampai pola ke 20.000. Maka digunakanlah rumus pola bilangan ganjil. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Jadi UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, N di sini itu maksudnya adalah pola keberapa. Misalkan kalau dia pola ke 50, berarti N yang ini kalau dia misalkan pola ke 50, maka N-nya kita ganti dengan 50. Misalkan juga kalau pola ke 100, berarti N-nya kita ganti dengan 100. Pola ke 200, N-nya kita ganti dengan 200. Jadi rumus pola bilangan ganjil itu adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Oke, misalkan pola kelima dari pola bilangan ganjil. Ini kan tadi ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Kita pastikan kalau kita lihat bilangannya pasti kita tahu bahwa pola kelima adalah 9 kan? Nah, kita buktikan dengan rumus. Pola kelima, maka N-nya kita ganti dengan 5. Jadi U5 sini, U5 karena di sini kan UN, maka dia jadi U5 sama dengan 2N. N ini kita ganti dengan 5. Jadi 2 dikali 5 dikurang 1. 2 kali 5 10 dikurang 1 9. Sama toh, jadi dari yang ini dengan yang ini sama. Jadi pola kelima itu adalah 9.
Kemudian misalkan pola ke 100. Pola ke 100 misalkan. Berarti N-nya kita ganti dengan 100. Maka U100 sama dengan 2N. Berarti 2 dikali 100 dikurang 1. 2 kali 100, 200 dikurang 1. Hasilnya 199. Jadi, pola ke 100 pada pola bilangan ganjil itu adalah 199. Oke. Next. Oke, selanjutnya pola bilangan genap. Jadi kalau tadi pola bilangan ganjil, sekarang pola bilangan genap. Nah, sama saja dengan bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap itu adalah pola yang terbentuk dari bilangan genap. Jadi dari bilangan genap. Kalau tadi dari bilangan ganjil. Perhatikan angka-angkanya. Mulai dari 2, kemudian 4, 6, 8. Pasti habis 8 adalah 10. Oke, habis 10 adalah 12 dan seterusnya. Jadi kita bisa pahami, kita bisa menentukan angka selanjutnya karena kita sudah tahu bahwa dia adalah pola bilangan genap. Semua bilangannya berbentuk genap. Tapi yang jadi masalah, misalkan kalau ditanya pola ke 500 atau pola ke 20.000, pola ke 1 juta, kan susah kita mau menguraikan yang ini. Yang ini kita mau uraikan sampai panjang sampai kita dapatkan pola ke 500. Susah kan? Maka untuk membantu kalian, maka kalian bisa gunakan rumus pola bilangan genap. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Jadi UN sama dengan 2N. Seperti yang Pak bilang tadi bahwa N itu adalah pola keberapa. Misalkan pola ke 10 berarti N kita ganti dengan 10. Pola ke 20 berarti N-nya kita ganti dengan 20. Perhatikan contohnya. Pola ke 20 dari pola bilangan genap adalah karena U20 berarti N-nya kita ganti dengan 20. Berarti 2 dikali 20. Jawabannya adalah 40. Jadi pola ke-20 dari pola bilangan genap adalah 40. Misalkan lagi, pola ke-500 dari pola bilangan genap. Berarti kita ganti saja N-nya dengan 500. Berarti 2 dikali 500. Jawabannya 1000. Jadi pola ke-500 dari pola bilangan genap adalah 1000. Jadi yang kalian ingat adalah rumusnya saja. Kalau pola bilangan ganjil, rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Kalau pola bilangan genap, rumusnya UN sama dengan 2N. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pola bilangan persegi. Jadi sudah ada 2 tadi ya, pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Jadi, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambarnya. Ini kan kalau kita mau buat, ini bentuknya seperti persegi. Ini persegi. Ini juga dia berbentuk persegi. Ini berbentuk persegi. Persegi juga. Jadi polanya semuanya berbentuk persegi. Kenapa dia dinamakan sebagai pola bilangan persegi? Perhatikan, pada pola pertama itu 1, pola kedua 4, pola ketiga 9, pola keempat 16, pola kelima 25. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk pola pada bilangannya, mulai dari 1, 4, kemudian 9, 16, 25. Semua bilangan itu adalah bilangan hasil perpangkatan. 1 itu dari mana? 1 itu dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu artinya 1 dikali 1. Hasilnya 1. Pola kedua kenapa dia 4? Pola kedua berarti 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Pola ketiga berarti
3 pangkat 2 sama dengan 9. Kenapa di sini dia 9? Kenapa dia di sini 9? Pola keempat, berarti 4 pangkat 2, 16. Pola kelima, 5 pangkat 2, 25. Berarti dengan mudah kita bisa tentukan bahwa pola keenamnya adalah 6 pangkat 2, 36. Pola ketujuh berarti 7 pangkat 2, 49. Maka kita bisa gunakan untuk rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Jadi UN sama dengan N pangkat 2. Seperti yang Pak bilang tadi bahwa N itu maksudnya adalah pola keberapa. Misalkan pola ke 100, maka N-nya kita ganti dengan 100. Perhatikan contohnya di bawah. Pola ke-6 dari pola bilangan persegi adalah, karena dia pola ke-6 berarti di sini adalah 6 pangkat 2, hasilnya 36. Yang kedua, pola ke-50 berarti 50 pangkat 2, hasilnya 2500. Jadi ingat ya, rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Jadi UN sama dengan N pangkat 2. Oke, selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi pola bilangan persegi, ini sekarang pola bilangan persegi panjang. Nah, seperti tadi, kenapa dia dinamakan pola bilangan persegi panjang? Karena dia membentuk bangun persegi panjang. Ini perhatikan. Ini persegi panjang, ini juga persegi panjang, ini juga persegi panjang. Jadi semuanya persegi panjang dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan polanya, pasti di sini kita akan menemukan persegi panjang yang sama. Nah, perhatikan angkanya mulai dari 2 pola pertama. Pola kedua dia 6. Pola ketiga dia 12 dan pola keempat 20. Nah, untuk mencari pola bilangan persegi panjang, kalian bisa gunakan rumus ini. UN sama dengan N ditambah 1. Jadi UN sama dengan N ditambah 1. Misalkan pola ke-6 dari bilangan persegi panjang adalah, berarti N-nya kita ganti dengan 6. Perhatikan sini, N. Berarti sini 6 dalam kurung N tambah 1, berarti dalam kurung 6 tambah 1. N-nya kita ganti dengan 6. Seperti biasanya kalau kalian ketemu dalam kurung, berarti yang diselesaikan dulu adalah dalam kurung. Maka 6 tambah 1 ada di dalam kurung. Kita selesaikan dulu. 6 tambah 1, 7. Berarti 6 dikali 7. 6 dikali 7. Hasilnya 42. Jadi, pola ke-6 pada pola bilangan persegi panjang adalah 42. Misalkan contoh yang kedua, pola ke-20 dari pola bilangan persegi panjang. Berarti 20 dikali 20 tambah 1. N kali N tambah 1. Maka 20 dikali 21. Hasilnya 420. Bisa dipahami? Saya? Oke. Selanjutnya. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang. Harus diingat ya. Selanjutnya, pola bilangan segitiga. Nah, sama halnya dengan bilangan persegi dan persegi panjang. Kenapa dia disebut pola bilangan segitiga? Karena dia membentuk suatu pola segitiga. Perhatikan gambarnya ya. Tak pikir kalian bisa perhatikan gambarnya. Nih ya, semuanya berbentuk segitiga. Nah, rumus pola bilangan segitiga itu adalah 1/2 N dikali N ditambah 1. Jadi 1/2 N dikali N tambah 1. Misalkan ya, kita mau cari pola ke-10 dari pola bilangan segitiga. Perhatikan contoh ini.
Maka 1/2n kita kasih masukkan rumusnya 1/2n dikali n tambah 1. Karena yang ditanya pola ke-10, maka n-nya kita ganti dengan 10. Kalau nanti di soalnya ditanya pola ke-20, maka n-nya kita ganti dengan 20. Jadi 1/2 dikali n, berarti n ganti 10, dalam kurung n tambah 1, 10 tambah 1. Jadi 1/2 dikali 10 sama dengan 10/2 ya. 1/2 kali 10 sama dengan 10/2 kali 10 tambah 1, 11. Jadi 10/2 dikali 11. Ini bisa 10. Ini bisa 10 dikali 11. 10 dikali 11 hasilnya 110 dibagi 2. Jawabannya 55. Atau bisa kalian tulis, kita dari sini, dari yang ini bisa kita tulis 10 bahagi 2, 5 kali 11. Sama saja, 5 kali 11, 55. Jadi sama saja. Jadi boleh kalian dikalikan dulu 10 kali 11 baru dibagi 2, atau kalian 10 bahagi 2 dulu baru dikali 11. Hasilnya 55. Bisa dipahami? Oke. Ini pola ke-10. Misalkan kalau kita mau cari pola ke berapa? Pola ke-20 misalkan. Berarti kita masukkan rumus di situ. 1/2 kali 20 dalam kurung 20 tambah 1 misalkan. Berarti 1/2 kali 20 berapa? Ini bisa kita tulis 20/2 dikali 20 tambah 1, 21. 20/2 yang ini. 20/2 itu berarti berapa? 10 kali 21. Misalkan 10 kali 21 berarti berapa? 210. Jadi apa? Bilangan pada pola segitiga pada pola ke-20 itu adalah 210. Yang kalian ingat ini saja. Rumusnya adalah 1/2n dikali n ditambah 1. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya. Ini mungkin yang terakhir. Pola bilangan Fibonacci. Jadi, pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Misalkan, perhatikan ya. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Perhatikan, ternyata bilangan ini merupakan bilangan hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Misalkan ini, mulai dari sini, 0 tambah 1, hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 1, hasilnya 2. 1 tambah 2, hasilnya 3. 2 tambah 3, hasilnya 5. 3 tambah 5, hasilnya 8. Maka habis itu pasti adalah 5 ditambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Dan seterusnya. Jadi, rumus apa? Jadi bilangan Fibonacci itu adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Jadi kalau ada pola bilangan yang kayak penjumlahan 2 bilangan sebelumnya, itu disebut sebagai bilangan Fibonacci. Rumusnya kayak begini. Misalkan langsung kita ke contoh ya, supaya kalian pahami rumusnya. Diketahui barisan bilangan berikut ini. 2, 3, 5, 8, 13. Tentukan bilangan pada pola ke-6. Yang ditanya pola ke-6. Ini kan? Nah, ini rumusnya. Perhatikan rumusnya. Ini rumusnya. UN sama dengan UN kurang 1 ditambah UN kurang 2. Berarti kalau pola ke-6, berarti U6 sama dengan, ya, perhatikan saya yang ini. Maka kalau pola ke-6 berarti UN sama dengan UN kurang 1, berarti U6 kurang 1 ditambah U6 kurang 2. Yang ini. U6 kurang 1, 6 kurang 1 U5. Kemudian U6 kurang 2 U4. Jadi U6 sama dengan U5 tambah U4. Maksudnya
untuk mencari suku ke-6 berarti atau pola ke-6, maka itu kita jumlahkan antara pola ke-5 ditambah pola ke-4. Nah, pola ke-5-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pola ke-5-nya 13. Pola ke-5-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pola ke-5-nya itu adalah 13. Oke. 13 dan pola ke-4-nya 8. Maka kita tinggal jumlahkan 13 ditambah 8 sama dengan 21. Jadi sederhananya misalkan kalau kita tanya pola ke-25, berarti pola ke-23 ditambah pola ke-24. Karena dua bilangan sebelumnya kan. Misalkan pola ke-30. Pola ke-30 itu berarti pola ke-28 ditambah pola ke-29. Pola ke-100 berarti pola ke-98 ditambah pola ke-99. Nah, itu yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Bisa dipahami? Oke. Nah, tahukah kamu kenapa tadi dibilang pola bilangan Fibonacci? Itu karena yang menemukan pola tersebut atau bilangan atau aturan tersebut adalah seorang ilmuwan yang disebut atau yang biasa dipanggil dengan Fibonacci, atau nama lengkapnya itu adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Jadi bisa kalian baca perjalanannya si Fibonacci ini sampai dia menemukan pola tersebut. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Leonardo da Pisa ini? Yang pertama ini kalian baca. Ini kita bisa baca. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah sebelum orang mengenal angka Arab yang kita gunakan, orang zaman dahulu sudah mengenal sistem bilangannya sendiri. Kelemahan sistem-sistem bilangan yang ditemukan zaman dahulu adalah susah untuk dioperasikan dan tidak efisien dalam penulisan. Dengan diperkenalkannya sistem bilangan Arab yang kita gunakan hingga sekarang, orang lebih untuk melakukan perhitungan matematika dan lebih efisien dalam penulisan. Nah, mungkin ini yang bisa yang kalian harus yang bisa kalian contoh adalah mari mencontoh sikap Leonardo yang giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung. Jadi hikmahnya adalah kalau kalian punya kalian punya keinginan, kemudian kegemaran, hobi yang kalian sukai, maka harus giat untuk melakukannya supaya bisa kayak Fibonacci ini. Dia bisa menemukan pola bilangan Fibonacci. Jadi kalau punya hobi ini misalkan menggambar atau punya hobi matematika, maka gali terus hobinya itu supaya bisa terus berkembang. Jadi itu hikmah yang bisa kalian ambil. Baiklah, mungkin sampai di situ materi kita pada pertemuan ketiga. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.